Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sinta Nuria Ramadhani. Baik, kali ini kita akan belajar materi himpunan. Keep stay safe healthy di rumah ya. Sebelum kita mengenal jauh tentang himpunan, mari kita perkenalan dulu apa itu himpunan. Himpunan adalah sekelompok objek atau benda yang memiliki karakteristik yang sama atau terdefinisi dengan jelas. Maksud dari terdefinisi dengan jelas adalah bahwa sekumpulan objek atau benda itu memiliki kesamaan ciri, sifat, ataupun karakteristik sehingga menjadi batasan-batasan bagi objek. Penulisan himpunan. Nah, kita dapat menuliskannya dengan huruf kapital. Sementara anggota himpunan dituliskan menggunakan huruf kecil. Dan seluruh anggota himpunan dituliskan dalam kurung kurawal. Untuk membedakan anggota-anggotanya itu, kita beri tanda koma. Contohnya seperti di bawah itu. A adalah suatu himpunan yang isinya ayam, bebek, kambing. Di situ A itu ditulis dengan huruf kapital dan diawali dengan tanda kurung kurawal. Untuk penyebutan anggota-anggotanya menggunakan huruf kecil. Selanjutnya anggota himpunan. Kita berbicara anggota himpunan. Saya di sini mempunyai contoh dan di buku kalian juga sama contohnya. Di sini himpunan hewan ternak itu anggotanya adalah sapi, kambing, bebek, dan ayam. Hal di atas itu dapat dituliskan sebagai berikut. Anggota dari himpunan hewan ternak adalah sapi, kambing, bebek, dan ayam. Jadi, anggota dari himpunan hewan ternak itu yaitu ada sapi, kambing, dan ayam. Setiap benda atau objek yang berada dalam suatu himpunan disebut anggota atau elemen dari himpunan itu. Kalau contoh di atas, berarti kan sapi, kambing, bebek itu merupakan anggota atau elemen dari himpunan. Himpunannya apa? Himpunan hewan ternak. Anggota himpunan dinyatakan dengan lambangnya seperti itu. Kayak mirip E gitu ya. Sedangkan notasi bukan anggota himpunan dilambangkan dengan E tapi ada tanda sretnya atau tanda silang tapi hanya satu. Seperti itu. Dan di sini saya mempunyai contoh. Jika P adalah himpunan bilangan ganjil, maka A1 itu elemen dari P. Karena 1 adalah bilangan ganjil. Yang B, 2 bukan elemen dari P. Karena 2 adalah bilangan genap. Yang C, 112 bukan elemen dari P. Karena 112 bilangan genap. Yang D, 29 elemen dari P. Karena 29 adalah bilangan ganjil. Selanjutnya, menyajikan suatu himpunan. Ada beberapa pilihan dalam menyajikan suatu himpunan. Yang pertama, dengan menyebutkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Maksudnya adalah menyebutkan semua anggotanya yang ditulis dalam kurung kurawal. Nah, seperti ini. Apabila sangat banyak anggotanya, cara mendaftarkannya biasanya dimodifikasi, yaitu diberi tanda titik, titiknya sebanyak 3. Maksudnya apa tanda titik 3 itu? Artinya seterusnya mengikuti pola. Langsung ke contoh saja. Di sini saya mengambil contoh yang C.
Misal, saya mempunyai himpunan bilangan genap, maka C sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, titik. Artinya tak, dan seterusnya mengikuti pola. Polanya apa? Bilangan genap. Seperti itu. Itu untuk anggotanya yang banyak. Cara mendaftarkan anggota yang anggotanya banyak. Seperti itu. Yang kedua, penyajiannya dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Himpunan dapat dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki anggotanya. Contoh, P adalah himpunan bilangan prima antara 10 dan 30. Bilangan prima antara 10 dan 30 merupakan sifat dari himpunan P. Contoh kedua, Q, himpunan 4 huruf pertama dalam abjad. Jadi 4 huruf pertama dalam abjad itu merupakan sifat anggotanya. Seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan notasi pembentuk himpunan. Notasi ini biasanya berbentuk umum seperti itu. Kurung kurawal X sedemikian sehingga PX, di mana X itu mewakili anggota dari himpunan dan PX itu menyatakan syarat yang harus dipenuhi oleh X agar bisa menjadi anggota himpunan tersebut. Untuk simbol X-nya sendiri bisa diubah ya dengan variabel lain seperti Y, Z, dan lain-lain. Di situ saya mempunyai contoh A sama dengan kurung kurawal X garis 5 kurang dari X kurang dari 10, dengan X adalah bilangan ganjil. Tetapi cara bacanya begini. A adalah himpunan yang anggotanya semua X sedemikian sehingga X itu lebih dari 5 dan kurang dari 10. Serta X adalah bilangan ganjil. Jadi nanti anggotanya A itu adalah bilangan, kalau kita mendata anggotanya, A itu sama dengan 7, 9. Karena X adalah hanya bilangan ganjil yang kurang dari 10 dan lebih besar dari 5. Seperti itu. Selanjutnya ada himpunan kosong dan himpunan 0. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan dinotasikannya dengan A sama dengan kurung kurawal, tidak ada isinya dan tutup kurawal. Atau A itu kita lambangkan seperti itu tandanya. Sehingga NA sama dengan 0. NA itu adalah banyaknya himpunan A. Ketika himpunan A tidak mempunyai anggota, maka jumlah himpunan A sama dengan 0. Terus yang kedua, himpunan 0. Himpunan 0 adalah himpunan yang anggotanya bilangan 0. Jika B adalah himpunan 0, maka B itu isinya 0. Sehingga NB, jumlah himpunan B itu hanya 1, yaitu 0 itu sendiri. Nah, ini saya mempunyai contoh untuk yang himpunan kosong. Di sini contohnya adalah A adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Kan nggak ada ya bilangan prima itu di antara 7 dan 11. 9 bukan bilangan prima. Jadi himpunan A adalah himpunan kosong. Contoh yang B adalah himpunan siswa kelas 7 yang kurang dari 10 tahun. Kita tahu bahwa kelas 7 itu minimal umurnya itu seperti 13 tahun. Kalau di bawah kurang dari 10 tahun itu masih SD. Jadi B adalah himpunan kosong. Untuk contoh yang himpunan 0, di sini saya punya contoh, C adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 1. Itu hanya 1, yaitu 0. Maka NC, jumlah himpunan C-nya hanya 1. Selanjutnya, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang dibicarakan. Penulisannya yaitu dengan lambang S.
Di sini saya mempunyai himpunan semesta yang mungkin dari P isinya adalah 2, 3, 5, 7 adalah A. S sama dengan bilangan prima karena P sama dengan isinya itu 2, 3, 5, 7. Yang B itu S sama dengan bilangan cacah karena 2, 3, 5, 7 termasuk bilangan cacah. S yang C bilangan bulat karena 2, 3, 5, 7 juga termasuk bilangan bulat. Dan D itu S sama dengan bilangan asli karena 2, 3, 5, 7 termasuk bilangan asli. Seperti itu. Jadi himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Terakhir, menyatakan himpunan dengan diagram Venn. Kalian sudah pernah tahu ya ketika SD sudah sedikit menyinggung diagram Venn. Dalam diagram Venn, himpunan semesta dinyatakan dengan daerah persegi panjang, sedangkan himpunan lain dalam semesta pembicaraan dinyatakan dengan kurva tertutup. Kurva mulus tertutup sederhana dan noktah-noktah atau titik-titik untuk menyatakan anggotanya. Contohnya seperti ini. Nah, contoh. Diketahui S semestanya adalah bilangan 1 sampai 6 dan himpunan A-nya adalah 1, 3, 5. Jadi S-nya itu kita tulis di lingkaran kotak tersebut. Terserah acak enggak apa-apa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan A-nya itu adalah suatu himpunan yang isinya 1, 3, 5. Begitu cara menyatakan suatu himpunan ke dalam diagram Venn. S merupakan himpunan semesta dan A merupakan himpunan bagian dari dalam semesta pembicaraan. Langsung ke contoh soal. Di sini A adalah himpunan bilangan prima antara 1 dan 10. Nyatakan himpunan A dengan yang pertama menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, menyebutkan anggota-anggotanya atau enumerasi. Jawabannya adalah yang pertama, A dinyatakan dengan menuliskan sifat yang dimiliki anggotanya. Jadi, A itu bilangan prima antara 1 dan 10. Itu merupakan sifat dari himpunan A. Yang kedua, notasi pembentuk himpunan. Dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan kurung kurawal X, sedemikian sehingga X itu lebih besar dari 1 dan kurang dari 10, dengan X itu adalah bilangan prima. Sekian penjelasan tentang himpunan dari saya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.